Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Guru akan pembedahan soal ini atau pembahasan soal penilaian harian kelas 5 pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1-nya peristiwa kebangsaan masa penjajah. Ada 3 bagian di sini. Yang pertama bagian A, memberilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Lanjut kita ke soal. Untuk soal yang pertama, penjajahan merupakan peristiwa yang menyedihkan karena rakyat yang dijajah itu mengalami di sini pilihannya pendidikan, penindasan, petualangan, dan perjuangan. Nah, di sini sudah jelas ya. Jawabannya adalah B, yaitu penindasan. Pak Guru kasih warna aja supaya cepet. Lanjut pada nomor soal 2. Dahulu banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia itu antara lain dikarenakan pilihan jawabannya A. Indonesia mempunyai laut yang luas, B. Indonesia memiliki banyak harta karun di laut, lalu C. Indonesia memiliki teknologi yang maju, D. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Ya, sudah jelas di sini jawabannya adalah D. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Lanjut pada nomor 3. Nomor 3, bangsa-bangsa di bawah ini pernah menjajah Indonesia, kecuali ini sudah jelas ya. Di sini adalah Perancis, karena Portugis itu pernah menjajah Indonesia, Belanda juga pernah, Jepang pun pernah. Yang tidak pernah menjajah Indonesia adalah Perancis. Lanjut soal yang nomor 4. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia pada awalnya untuk di sini ada pilihannya A. Berdagang, B. Penelitian, C. Mengabdi, dan D. Mencari kerja. Ya, jadi pada awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu untuk berdagang ya. Berarti jawabannya A. Sudah jelas di sini. Jawabannya A. Lalu nomor 5. Bangsa Belanda datang ke Indonesia itu pada tahun 1596 yang mendarat di Banten, dipimpin oleh di sini pilihan jawabannya A. Cornelius de Houtman, B. Vasco da Gama, C. Peter Bond, dan D itu Jan Peter Jun. Di sini jawabannya adalah yang A, yaitu Cornelius de Houtman. Pak Guru tandain. Lalu untuk soal nomor 6. Daerah Maluku menjadi daya tarik bangsa Portugis untuk dikuasai karena daerah tersebut merupakan penghasil ya. Di sini pilihannya tebu dan kopi, lalu emas dan perak, cendana dan jati, lalu cengkih dan pala. Ini yang betul adalah di daerah Maluku itu pilihannya yaitu D, yaitu cengkih dan pala. Kita lanjut ke soal nomor 7. Latar belakang bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia memiliki semboyan 3G, yaitu sudah jelas yang kemarin Pak Guru kasih materi ya. Untuk nomor 7 itu berarti yang B, gold, gospel, dan glory. Lalu lanjut ke soal nomor 8. Penjajahan harus dihapuskan di dunia karena A. menyengsarakan rakyat, lalu yang B itu membuat banyak negara baru, C. menimbulkan budaya modern, dan D. membuat negara yang dijajah cepat kaya. Ya, di sini pilihannya udah jelas, yaitu penjajahan itu banyak yang menentang negara dunia karena menyengsarakan rakyat. Lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Benda-benda di bumi digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya. Ya, ini juga sudah dibahas pada pembelajaran
kemarin, yaitu benda padat, cair, dan gas. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 10. Benda yang memiliki sifat tidak mudah berubah bentuk jika dipindahkan adalah benda, ya, jadi sifat benda ini adalah benda cair. Bukan deh. Benda yang memiliki sifat tidak mudah berubah bentuk jika dipanaskan adalah yang A, berarti benda padat. Nomor 10, sekarang nomor 11. Nomor 11, benda cair. Benda cair akan memiliki bentuk sesuai dengan, udah jelas ya, sesuai dengan wadahnya. Karena misalnya wadahnya berbentuk lingkaran, ya berarti zat airnya juga berbentuk bulat. Contoh misalnya di gelas, kita tuang air, maka akan berbentuk gelas. Nggak mungkin berbentuk piring atau mangkok. Kita lanjut nomor 12. Benda cair bisa merambat melalui serat-serat halus seperti pada benda yang berbahan. Di sini ada pilihannya itu A, besi, B, emas, C, kain, D, kaca. Ya udah jelas di sini kain ya, karena memiliki serat-serat kain di sini. Lanjut ke nomor 13. 13 di bawah ini yang termasuk benda gas adalah A, oksigen, deterjen, agar-agar, bensin. Udah jelas ya di sini ya. Oksigen adalah benda gas. Lanjut kita ke nomor 14. Balon yang ditiup akan mengembang lebih besar. Hal ini menandakan bahwa benda gas itu adalah A, tidak dapat berubah bentuk, B, hanya bisa berada dalam balon, yang C, dapat menempati ruang, yang D, bertambah banyak jika ditiup. Ya, di sini udah jelas ya, jadi jawabannya dapat menempati ruang, karena sifat-sifat ini menunjukkan benda gas. Lanjut ke nomor 15. Sistem tanam paksa yang diberlakukan Belanda pada rakyat Indonesia itu namanya, di sini ada pilihannya A, Rodi, B, Romusa, C, Lenrente, D, Kulturstelsel. Ya, jadi namanya di sini, jadi jawabannya adalah D, Kulturstelsel. Apa gue tandain dulu. Lanjut ke soal 16. Pemerintah kolonial Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Kemudian ia membuat kebijakan bahwa setiap tanah adalah milik negara, sehingga setiap rakyat diharuskan untuk, pilihan jawabannya A, itu menjual sawahnya, B, membayar pajak, C, bercocok tanam, D, membeli tanah. Ya, di sini jawaban yang tepat adalah membayar pajak. Ya, lalu ke nomor 17. Berikut ini yang merupakan peristiwa membeku adalah A, perubahan kapur barus yang lama-lama menghilang, B, air yang menguap karena dipanaskan, C, air yang menjadi es di dalam kulkas, dan yang D, mentega yang meleleh di atas wajan. Jadi untuk nomor 17 ini yang tepat adalah yang C, air yang menjadi es di dalam kulkas. Membeku ya. Ya, cukup jelas di sini. Lalu kita masuk ke nomor 18.
Proses perubahan benda cair menjadi gas itu dinamakan, ya sudah cukup jelas juga di sini adalah menguap. Berarti jawabannya B. Ya, lanjut nomor 19. Nomor 19 soalnya Santi mempunyai es krim. Ia lupa meletakkannya di atas meja. Setelah beberapa lama, es krim tersebut sudah lumer dan meleleh. Hal ini termasuk peristiwa A. Membeku, B. Menyublim, C. Mencair, dan D. Menguap. Jadi untuk nomor 19 ini sudah jelas jawabannya adalah mencair. Es krim ya, es krimnya mencair berarti. Terus nomor 20, salah satu tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa itu adalah pilihannya A. Van den Bosch, yang B. Herman Wedendles, C. Dekker, dan yang D itu Jan Peterson. Sini udah jelas juga yang menolak itu adalah Dekker. Itu jawabannya C. Ditandain dulu. Jawabannya yang C. Lalu nomor 21. Sultan Ali Muqayyad Shah adalah salah satu tokoh yang berhasil membebaskan rakyat dari usaha penguasaan bangsa Portugis. Itu ada di daerah. Pilihan jawabannya A. Banten, B. Cirebon, C. Tidore, dan D itu Aceh. Di sini udah jelas jawabannya adalah Aceh. Jadi D. Nomor 22. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pemilihan tanggal tersebut bertepatan dengan lahirnya sebuah organisasi di awal pergerakan nasional, yaitu organisasi, pilihan jawabannya A. Perhimpunan Indonesia, B. Sarekat Islam, C. Indis Party, D. Budi Utomo. Ya, nomor 22 itu jawabannya adalah D, yaitu Budi Utomo. Kita masuk ke nomor 23 sekarang. Hal-hal berikut ini merupakan faktor internal adanya pergerakan nasional yang dilakukan rakyat Indonesia. Kecuali, berarti kalau kecuali itu yang tidak ya. Sini pilihannya A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Lahirnya golongan pelajar, C. Kesengsaraan rakyat yang berkepanjangan, yang D. Sejarah gemilang di masa lampau. Ya, di sini jawabannya yang kecuali itu adalah yang A. Kemenangan Jepang atas Rusia. Ini jawaban yang salah berarti, karena kecuali. Yang lain adalah benar. Lanjut ke nomor 24. Peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini terjadi pada tanggal, ya udah jelas di sini yang C ya, 28 Oktober 1928. Lalu masuk ke nomor 25. Di bawah ini yang bukan merupakan isi dari Sumpah Pemuda adalah, langsung aja ya, Pak Guru jawab di sini. Jawabannya adalah yang B. Yang bukan merupakan isi dari Sumpah Pemuda. Itu adalah jawabannya yang B. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bernegara yang sama, negara Indonesia. Ini bukan isinya. Ya, kita lanjut ke